Seolah tak kunjung usai diterpa badai cobaan, Nindi Ayunda memang sedang terseret banyak masalah pasca perceraiannya dengan Askara Parasadi Harsono. Bahkan kabarnya, permasalahan yang dihadapi Nindi Ayunda pun mempengaruhi kondisi kesehatan sang anak. Lantas benarkah anak Nindi Ayunda yang baru berusia 9 tahun turut memantau perkembangan kasus sang ibu dan jatuh sakit karenanya? Pasca bercerai, aksi mengejutkan dilakukan oleh mantan mertua Nindi, Dedi Harsono. Ayah Askara tersebut melaporkan Nindi atas tudingan pencemaran nama baik. Dan ternyata masalah lain juga menunggu artis 32 tahun itu. Pasalnya, pelaporan istri mantan sopirnya atas dugaan penyekapan dan perilaku tidak menyenangkan pada sang sopir Februari lalu kini memasuki tahap penyelidikan. Lantas bagaimana tanggapan Nindi Ayunda atas hal tersebut? Cobaan bertubi-tubi pada diri Nindi Ayunda tak berhenti sampai di situ. Ketika permasalahan antara Nindi, sopir dan sang mantan mertua belum usai, persahabatannya dengan Ola Ramlan pun mendapat ujian. Lantas benarkah Nindi sudah mencoba membuka komunikasi dengan Ola Ramlan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Gugat cerai artis Nindi Ayunda pada Askara Parasadi Harsono memang telah dikabulkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 6 Mei 2021 dan proses banding Askara atas putusan tersebut masih terus berjalan. Tapi pasca kejadian tersebut, Nindi Ayunda terseret banyak kasus yang dipicu oleh keretakan rumah tangganya. Pasalnya, masalah perceraiannya itu tak hanya menjadi konsumsi publik, namun ternyata juga disimak secara mendetail oleh anak sulungnya yang baru berusia 9 tahun. Nindi mengaku bahwa sang anak juga memantau kasus yang dialaminya via kanal sosial media. Maka dari itu, sontak Nindi pun merasa sedih dan khawatir karena banyak berita tak bertanggung jawab yang berseliweran di dunia maya yang berpotensi dilihat sang anak. Karena Abi sangat mengkonsumsi sekali berita-berita ini baik dari sosial media, mau dari manapun, TikTok, YouTube gitu. Jadi dia tahu. Jadi makanya saya itu lebih ke situ aja sih yang bikin saya agak sedih dan kesel gitu. Mau marah tapi juga mau gimana gitu. Saya diam karena saya bukan karena saya takut atau saya mengalah, tapi karena saya menghadapi situasi anak saya yang mengetahui semuanya detail, sehingga itu membuat saya menjadi cemas dan itu saya ingin konsentrasi ke situ dulu gitu. Jadi makanya karena itu lebih sulit untuk memulihkannya dibandingkan yang lain ya. Banyaknya informasi tentang sang ibu yang diserap oleh sang putra membuat Nindi merasa khawatir. Bahkan karena memantau kasus sang ibu, Nindi pun mengaku bahwa sang anak sampai mengalami GERD atau gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh kecemasan berlebih. Lantas, seperti apa kondisi buah hati Nindi? Kalau aku sekarang ini lebih konsentrasi sama anak aku yang laki-laki karena dia sangat mengkonsumsi YouTube ini. Sampai saya sendiri juga sudah hapus YouTube dengan handphonenya. Anak saya sangat kemarin ini sempat sampai
GERD gitu loh, asam lambung, jadi kecemasan tinggi, jadi sampai harus disuntik gitu loh. Jadi makanya dia selalu memantau saya lagi main handphone, dia langsung kepo, saya melihat apa atau apa, padahal saya juga nggak buka-buka apa-apa, tapi dia selalu, ibu nonton YouTube ya, ibu lihat ini ya, ibu lihat itu ya gitu. Jadi sehingga saya konsentrasi saya tuh ke sana gitu. Khawatir dengan kasus yang sedang menimpa sang ibu, anak Nindi pun jatuh sakit. Dalam kondisi tengah sibuk mengurus buah hatinya yang sedang sakit, Nindi juga terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran dilaporkan oleh mantan mertua dan istri mantan sopirnya. Lantas, masalah hukum apa yang sedang dihadapi Nindi hingga dilaporkan oleh dua orang berbeda? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Seolah tak kunjung reda, badai yang menerpa Nindi Ayunda. Pasca perceraiannya dengan sang mantan suami Askara Parasadi Harsono, Nindi kini juga bermasalah dengan mantan ayah mertuanya, Dedi Harsono. Setelah menggulirkan sederet curahan hatinya lewat sosial media, Nindi pun sempat mendapatkan somasi dari mantan mertuanya. Tapi tak berhenti sampai di situ. Perempuan 32 tahun itu pun akhirnya dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan oleh ayah Askara pada 9 Juli lalu. Nindi dituding mencemarkan nama baik mantan mertuanya tersebut hingga dilaporkan dengan pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tapi intinya yang namanya orang tua, kalau seandainya dengan anaknya kan tentunya dengan pencemaran nama baik dan seterusnya, itu saya pikir nggak boleh lah ya. Jadi ya harus harus sebagai pembelajaran lah buat yang lain. Jadi dia sebagai orang tua merasa difitnah, dicemarkan nama baiknya oleh seseorang yang berinisial N. Namanya sudah kami sampaikan semua ke penyidik, identitasnya juga kita serahkan, data-datanya juga sudah kita serahkan semua. Jadi intinya seperti itu. Jadi Pak Dedi ini adalah orang tua dari Aska, merasa nama baiknya tercemarkan atas postingan seseorang yang berinisial N, yang menuduh dia yang bukan-bukan. Kita layangkan somasi teguran ya untuk meminta maaf sebagai seorang ayah sebelum melaporkan, menegur dulu ya. Kita orang tua masih kesempatan, tapi nggak ada tanggapan 1 kali 24 jam, ya sudah kita laporkan. Kita nggak mau main-main karena ini proses penegakan hukum, tolong tangannya jangan terlalu sering-sering nulis yang macam-macam lah untuk semua. Karena efek daripada berita itu sangat luar biasa. Ini orang tua yang nggak tahu menau, tiba-tiba namanya terseret-seret dan sekarang tercemarkan nama baik. Tentang pencemaran nama baik melalui media sosial, pasal 27 ayat 3. Saya juga nggak tahu maksudnya apa, saya juga nggak ngerti. Kalau saya ini kan memang hanya menginginkan keadilan yang memang harusnya sudah saya dapatkan dari dulu. Kita banyak kok yang tahu, orang-orang terdekat sangat tahu. Jadi biarin aja. Biasanya kan memang gitu, kalau namanya keluarga pasang badan ya sudah lah. Cuma harusnya juga tahu kalau membela sesuatu yang benar tuh nggak apa-apa. Belum juga reda kasus pelaporan pencemaran nama baik oleh sang mantan mertua Dedi Harsono. Kini, nampaknya Nindi masih harus berurusan dengan pihak yang berwajib atas kasus lain. Pada bulan Februari silam, istri mantan sopir Nindi Ayunda melaporkan sosok berinisial N yang diduga melakukan tindakan melawan hukum pada sang supir. Wanita tersebut mengaku bahwa suaminya sempat hilang karena disekap dan mendapat perlakuan tak menyenangkan sampai akhirnya mengalami trauma. Dan sosok N itulah yang diduga melakukan penyekapan dan perlakuan tidak menyenangkan pada sang supir. Pada Jumat kemarin,
istri mantan sopir Nindi itu pun mendatangi Polres Jakarta Timur untuk memenuhi panggilan polisi atas laporan yang telah dilayangkannya. Berawal tanggal 11 Februari, suaminya dibawa terus nggak pulang-pulang sampai hampir tanggal 6 Maret. Kita cuma meminta keadilan aja supaya tidak ada lagi kejadian-kejadian seperti ini. Karena orang-orang seperti ini nggak boleh lagi diperlakukan seolah-olah itu terus dibawa ke sana kemari, terus nggak boleh pulang berhari-hari sampai hampir 1 bulan. Suaminya nggak pulang-pulang. Jadi itu laporan Februari 2001, terus karena ada COVID dan sebagainya, baru hari ini dia dimintain keterangan. Barusan Rini sudah jelaskan seperti apa kejadiannya, saksinya siapa, semuanya sudah kita sampaikan dalam berita acara interview. Terakhir komunikasi itu tanggal 12. Saya udah lost contact sampai dia pulang di tanggal 6 Maret. Sebenarnya masalah ini bagi saya dan suami sebenarnya udahlah, cuma karena berhubung saya pikir sudah selesai, ternyata banyak yang neror, ada yang datang segala macam, makanya saya lebih baik saya minta perlindungan, walaupun kebetulan juga laporan saya baru ditindaklanjuti. Rasa trauma, rasa takut kalau misal ya ada seseorang atau gerak-gerak yang mencurigakan, dia udah takut. Saya kan selama ini selalu diam, tapi selalu dibilangin saya bicara, padahal selama ini saya diam terus saya dihantam kanan kiri, giliran saya sekali kasih statement, semuanya langsung panas atau ya namanya masalah kayak dijalanin aja. Masalah demi masalah hadir dalam hidup Nindi Ayunda. Selain permasalahannya dengan mantan mertua dan istri mantan sopirnya itu, kini giliran masalah persahabatannya dengan Ola Ramlan yang menjadi buah bibir netizen. Apakah yang sebenarnya terjadi antara keduanya? Lantas benarkah Nindi sudah membuka komunikasi dengan Ola Ramlan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Bagaikan pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, hal itulah yang sedang dialami Nindi Ayunda saat ini. Setelah perceraiannya dengan Askara Parasadi, seolah permasalahan datang bertubi-tubi padanya. Mulai dari dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik oleh mantan mertuanya, hingga diduga melakukan penyekapan dan perlakuan tidak menyenangkan pada mantan supirnya. Kini, masalah pertemanannya dengan Ola Ramlan pun sedang berada di ujung tanduk. Usut punya usut, konflik Nindi dengan Ola itu dipicu oleh sebuah rekaman suara yang diduga merupakan suara Nindi sedang membicarakan Ola di belakang. Lantas bagaimana tanggapan Nindi dan Ola tentang hal tersebut? Kan namanya berteman itu biasa ada masalah, bahkan kita sama orang tua pun pasti ada masalah gitu loh. Sehingga jadi jangan dirumit-rumitin lagi, jangan ditanya-tanya ini itu lagi. Jadi didoakan saja, karena saya berteman sudah lama. Jadi ada masalah biarlah kami yang menyelesaikan. Mau dibilangin nggak ada teman apa segala macam, nggak ada. Saya masih punya teman, semua teman saya peduli. Jadi bukannya saya memang menarik diri, karena saya ingin konsentrasi sama apa yang dihadapin nanti di depan. Ya pastinya semua kejadian ya amat disayangkan ya, apalagi kalau itu mencakup nama baik yang dirusak. Jadi menurut aku ya dari pihak yang merasa merusak nama baik, ya itu yang harusnya bergerak. Kalau aku mah di sini santai aja kok. Ya biasa aja sih, aku mah
Ada orang ngomong di belakang, ada yang nusuk dari belakang, ada apa, biasa aja. Normal-normal aja, kalian aja nih dari tadi ngejar-ngejar padahal nggak kenapa-napa, akunya santai. Terkait konflik persahabatannya dengan Ola Ramlan, Nindi mengaku telah berkomunikasi dengan Ola. Seperti diketahui, Nindi dan Ola telah menjalin persahabatan dalam waktu yang cukup lama. Bergaul dalam komunitas sosialita yang sama, Nindi dan Ola pun mempunyai banyak kenangan saat bersama. Sejumlah foto pun menggambarkan betapa kompak dan harmonisnya hubungan mereka dulu. Oleh karena itu, benarkah Nindi pun optimis bahwa masalah yang mereka hadapi akan dapat diselesaikan dengan baik? Seperti apa? Nindi yang berharap agar tidak ada lagi pihak yang memperkeruh suasana agar permasalahannya dengan Ola segera dapat diselesaikan. Aku sih perkembangannya gini-gini aja, biasa-biasa aja. Coba tanya yang pihak sana dong. Kita sudah berkomunikasi kok, intinya adalah berkomunikasi kapan dan waktunya hanya saya yang tahu. Tapi intinya adalah saya dan Mami Ola yang tahu, cuma intinya jangan diperkeruh lagi, jangan ditanya-tanya lagi apa, biarkanlah waktu nanti akan menjawab, biar kami menyelesaikannya dengan baik. Apalagi yang penting sekarang saya mohon sekali dengan berbesar hati kita jangan memancing-mancing lagi lah, didoakan saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.